Salam Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah raya Minggu tanggal 17 Mei 2020, mari kita terlebih dahulu mendengarkan warta jemaat. Yang pertama, di dalam menyikapi perkembangan virus corona yang berkepanjangan, dengan memperhatikan pesan pastoral Majelis Sinode GKO, himbauan Ketua PGI, instruksi Presiden untuk bekerja, belajar dan beribadah dari rumah, dengan tetap menjaga jarak saat keluar rumah, serta tidak berkerumun dengan memakai masker, maka Majelis Jemaat memutuskan sebagai berikut. 1. Kebaktian Minggu pada tanggal 17 Mei 2020 masih tetap kita laksanakan di rumah masing-masing dengan menggunakan tata ibadah yang dikirimkan melalui WA grup di masing-masing dengan video khotbah. Yang kedua, kegiatan-kegiatan ibadah minggu dan komisi masih kita tiadakan sampai dengan waktu yang belum ditentukan, dengan tetap memperhatikan dan perkembangan yang ada. Yang berikutnya, diberitahukan kepada seluruh jemaat, bagi jemaat yang akan mensterilkan tempat tinggalnya atau rumah mereka dari virus corona dengan cairan disinfektan, Majelis Jemaat telah menyiapkan cairan disinfektan yang saat ini sementara stok ada disediakan di rumah Ibu Penetua Mase Sajau atau Ibu Mamangke. Bagi masing-masing jemaat yang membutuhkan, maka dapat mengambil di tempat kediaman Ibu Mamangke. Untuk informasi selanjutnya bisa menghubungi Bapak Penetua Boyke Hutapea. Yang ketiga, gereja melalui Komisi Diakonia memberikan bantuan sembako bagi anggota jemaat yang tidak mempunyai penghasilan atau terganggu penghasilannya sehingga tidak mendapatkan penghasilan akibat dari virus corona. Maka Diakonia gereja akan memberikan berupa bentuk sembako. Biarlah bantuan yang diberikan Diakonia bisa bermanfaat, berguna bagi anggota jemaat. Dan yang berikutnya, kami seluruh majelis jemaat terus menghimbau, memohon kepada seluruh anggota jemaat supaya tetap mengikuti protokoler atau prosedur COVID-19 yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Dan yang berikutnya mengenai laporan keuangan. Laporan keuangan akan dikirimkan tersendiri di dalam WA group masing-masing pada hari Sabtu yang akan datang. Dan kami mohon kepada seluruh anggota jemaat supaya kita tetap masing-masing beribadah di rumah kita masing-masing dan tetap kita memberikan persembahan atau kolekte kita kepada gereja, dan itulah bentuk ucapan syukur kita kepada Tuhan untuk mendukung pelayanan kita bersama di Jemaat GKO Bekasi 2. Biarlah kiranya Tuhan memberkati seluruh Jemaat GKO Bekasi 2. Biarlah Tuhan memampukan kita semua untuk menghadapi virus corona ini dengan baik. Biarlah kiranya Tuhan memberkati seluruh pelayanan kita bersama. Tuhan memberkati kita. Amin. Selamat beribadah. Salam, selamat pagi jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Dan sebelumnya saya undang jemaat untuk meneduhkan hati, mempersiapkan roh dan pikiran bagi Allah. Saya undang jemaat untuk bersaat teduh sejenak. Saat teduh dimulai.
Marilah kita bangkit berdiri dan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 15 bait 1 dan 2. Berhimpun semua. Kita habiskan ibadah kita pada pagi hari ini dengan berkata di dalam hati kita masing-masing demikian. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih setianya sampai selama-lamanya dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara sekalian. Jemaat dipersilakan duduk. Pada hari ini nats pembimbing terambil dari Kisah Para Rasul pasal 17 pada ayatnya yang ke-22 sampai dengan ayat yang ke-23 yang berbunyi sebagai berikut. Paulus pergi berdiri di atas Areopagus dan berkata, "Hai orang-orang Athena, aku lihat bahwa dalam segala hal kamu sangat beribadah kepada dewa-dewa. Sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu dan melihat-lihat barang-barang pujaanmu, aku menjumpai juga sebuah mezbah dengan tulisan, kepada Allah yang tidak dikenal. Apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, itulah yang kuberitakan kepada kamu." Kepada Tuhan Allah saja kami beribadah dan firman-Nya akan kami dengarkan. Kita aminkan nats pembimbing dengar bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 15 bait ketiga. Berhimpun semua. Pengakuan dosa. Sebelum kita mengaku dosa selaku jemaat, maka inilah saatnya kita diberi kesempatan untuk mengakui dosa-dosa kita secara pribadi.
Pengakuan dosa secara pribadi dimulai. Kami tunduk di hadirat-Mu, ya Bapa sumber kebenaran. Kami mengaku betapa kami jauh dan berlaku setia kepadamu. Kami berdusta dan tidak melakukan kebenaran. Kami melalaikan perintah-Mu dan sering tidak bertanggung jawab atas berbagai karunia yang Tuhan percayakan kepada kami. Ampunilah dan kasihanilah kami, karena seringkali kami menggerutu dalam bicara kami, dan keangkuhan dalam hati, dan ketidakjelasan, dan kemunafikan dalam kesaksian dan pelayanan kami. Terangilah hidup kami, agar iman dan pengabdian kami kepadamu tidak menjadi pudar. Amin. Berita anugerah. Marilah kita mendengarkan berita anugerah Tuhan dengan rasa hormat dan penuh syukur sambil berdiri. Saya selaku hamba Tuhan Yesus Kristus memberitakan bahwa sesungguhnya pengampunan dosa telah berlaku bagi kita. Dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Bagi setiap orang yang dengan sungguh-sungguh mengaku dosanya di hadapan Allah, sambil hidup menurut janji Tuhan, yang terdapat di dalam Injil Yohanes pasal 3 ayat 16, demikian firman Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tuhan Allah janganlah. Petunjuk hidup baru, pengakuan dosa secara ikhlas, dan pemberitaan anugerah Allah yang mengampuni, membawa kita untuk memberlakukan seluruh kehidupan
dan panggilan hidup kita, sesuai dengan perintah Tuhan yang terdapat di dalam Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-16. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Kiranya Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah. Amin. Kita naikkan jemaat dipersilakan duduk. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tibalah saatnya bagi kita untuk merenungkan sabda kebenaran Tuhan. Mari kita siapkan seluruh hati dan pikiran kita agar kebenaran firman Tuhan ini boleh menjadi bagian dari kehidupan kita dan memberkati kita. Untuk itu mari kita naikkan pujian kepada Tuhan, syukur padamu ya Allah. Mari kita bersatu dalam doa, mohon pertolongan kuasa Roh Kudus
sehingga kita dimampukan oleh Tuhan mendengarkan, melakukan firman-Nya. Kita berdoa. Terpuji Allah Bapa pencipta alam semesta, yang kami sembah di dalam Yesus Kristus Tuhan. Tiada henti-hentinya kami datang ke hadapan kekudusan-Mu menyerukan nama kekudusan Allah. Kami mau beribadah, menyembah di Kau. Kami sudah menaikkan pujian kepada Tuhan. Kami mau mendengarkan sabda kebenaran firman Allah. Urapi kami ya Bapa dengan kuasa-Mu. Urapi hamba-Mu di dalam memberitakan sabda kebenaran firman Allah. Kami siap untuk mendengarkan sabda Tuhan. Berfirmanlah kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, kami sudah berdoa, seraya menaikkan syukur kehadirat Bapa Surgawi. Tuhan menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Ada sukacita. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Sekalipun saudara dan saya ada tetap berada di dalam suasana kehendak Allah, pasti saudara masih bertanya-tanya, kapan kami akan beribadah di gereja Tuhan. Beribadah di rumah kita masing-masing, tiada bedanya. Kehadiran Allah, kita beribadah di gedung gereja. Karena firman Allah di mana-mana diberitakan, di situ kuasa Roh Kudus akan senantiasa menguasai hati dan pikiran kita. Maka untuk itu saudara-saudaraku, saya ajak saudara-saudara untuk mendengarkan sabda Tuhan. Kebenaran firman Tuhan yang tertulis di dalam Kisah Para Rasul, pasal yang ke-17, ayat yang ke-22 sampai dengan ayat yang ke-31. Firman Tuhan, Kisah Para Rasul, pasal yang ke-17, pada ayat yang ke-22 sampai dengan ayatnya yang ke-31. Demikian saudara-saudara, kebenaran firman Tuhan untuk kita renungkan bersama-sama. Kisah Para Rasul, pasal yang ke-17, pada ayat yang ke-22 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Berfirman untuk kita demikian. Paulus pergi berdiri di atas Areopagus dan berkata, "Hai orang-orang Athena, aku lihat bahwa dalam segala hal kamu sangat beribadah kepada dewa-dewa. Sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu dan melihat-lihat barang-barang pujaanmu, aku menjumpai juga sebuah mezbah dengan tulisan, kepada Allah yang tidak dikenal. Apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya? Itulah yang kuberitakan kepada kamu. Allah yang telah menjadikan bumi segala isinya. Ia yang adalah Tuhan atas langit dan bumi, tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia, dan juga tidak dilayani oleh tangan manusia, seolah-olah ia kekurangan apa-apa, karena dialah yang memberikan hidup dan napas dan segala sesuatu kepada semua orang. Dari satu orang saja ia telah menjadikan semua bangsa dan umat manusia untuk mendiami seluruh muka bumi, dan ia telah menentukan musim-musim bagi mereka
dan batas-batas kediaman mereka, supaya mereka mencari Dia dan mudah-mudahan menjamah dan menemukan Dia, walaupun Ia tidak jauh dari kita masing-masing. Sebab di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, kita ada, seperti yang telah juga dikatakan oleh pujangga-pujanggamu. Sebab kita ini dari keturunan Allah juga. Karena kita berasal dari keturunan Allah, kita tidak boleh berpikir bahwa keadaan ilahi sama seperti emas atau perak atau batu, ciptaan, kesenian, dan keahlian manusia. Dengan tidak memandang lagi zaman kebodohan, maka sekarang Allah memberitakan kepada manusia bahwa di mana-mana semua mereka harus bertobat. Karena Ia telah menetapkan suatu hari pada waktu mana Ia dengan adil akan menghakimi dunia oleh seorang yang telah ditentukannya. Sesudah Ia memberikan kepada semua orang suatu bukti tentang hal itu dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati. Demikian saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, kebenaran firman Tuhan. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Dimuliakanlah Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, ketiga yang esa. Yang berbahagia dan yang diberkati ialah saudara dan saya yang sudah mendengarkan firman Allah, memelihara dan melakukan dalam kehidupan keseharian kita. Haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di hari ini tanggal 17 pada bulan Mei, kalau kita hitung-hitung sudah hampir 4 minggu, 5 minggu kita ibadah di rumah kita masing-masing. Harapan kita supaya di bulan yang akan datang bisa kita berkumpul bersama di rumah Tuhan, di gereja, untuk beribadah seperti biasa. Tapi saya percaya, saya yakin ibadah kita hari ini Yesus hadir untuk memberikan berkat anugerah, rahmat, pertolongannya kepada kita masing-masing. Amin. Tema khotbah hari ini, sukacita dalam pengenalan Kristus. Sukacita dalam pengenalan Kristus. Khotbah di minggu yang lalu, kita telah dengar apa itu sukacita. Sukacita itu adalah bersuka hati, bergirang hati. Itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Namun pandangan iman Kristiani bahwa sukacita itu dapat dialami oleh seseorang yang dapat bertahan menghadapi segala pencobaan-pencobaan yang sedang terjadi dalam hidupnya. Pencobaan-pencobaan sekalipun itu sangat berat. Disitulah ada satu sukacita di dalam kehidupan
seseorang dikala ia dapat memenangkan pergumulan yang terjadi di dalam hidupnya. Maka barang siapa yang dapat bertahan di dalam pencobaan, dalam pergumulan hidup, siapa yang tetap ada berada di dalam Kristus yang dipimpin oleh kuasa Roh Kudus, hidupnya hidup yang penuh dengan sukacita. Dan pemazmur berkata, saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, Mazmur pasal 16 pada ayat yang ke-11, di hadapan Tuhan ada sukacita berlimpah-limpah. Di hadapan Tuhan ada sukacita berlimpah-limpah. Apa yang dimaksud? Berjumpa dengan Allah, bertatap muka dengan Allah, ada sukacita. Ketika Rasul Paulus ada berada di Athena, hati daripada Rasul Paulus hati yang sangat sedih. Gak ada hati yang penuh dengan sukacita. Karena Rasul Paulus melihat ketika ada berada di Athena, di mana-mana terlihat ada patung-patung yang disembah oleh mereka. Ada kuil-kuil tempat peribadatan kepada dewa-dewa dan kepada Baal. Itulah yang membuat Rasul Paulus bersedih hati. Karena sangat berbeda dengan apa yang dia pahami sebagai orang yang telah dipakai oleh Allah menjadi Rasul Allah untuk memberitakan kebenaran Allah. Bahwa Allah satu-satunya pencipta alam semesta di dalam Kristus Yesus itu adalah membawa sesuatu sukacita. Tetapi di tengah-tengah umat yang ada di Athena, justru ada rasa sakit hati di dalam dirinya, sedih di dalam dirinya karena mereka menyembah Baal. Karena di sana ada banyak patung-patung. Itu dapat kita lihat saudara-saudaraku di dalam bacaan kita sebelum ayat tadi, bahwa Rasul Paulus sungguh merasakan ada hati yang sangat sedih. Ada hati yang tidak diwarnai dengan rasa syukur. Ada hati yang tidak diwarnai rasa sukacita. Lalu Rasul Paulus tidak hanya melihat patung-patung, penyembahan-penyembahan berhala, tidak hanya melihat mesbah-mesbah, kuil-kuil di mana tempat peribadatan untuk menyembah dewa-dewa, tapi ada pengajar-pengajar penyesat, pengajar-pengajar yang bertentangan dengan kehendak Kristus. Pengajar-pengajar yang menggeser keimanan daripada seseorang yang percaya kepada Kristus. Itulah yang membuat Rasul Paulus semakin merasakan ada kesedihan yang luar biasa di dalam dirinya. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, ada dua hal yang perlu kita renungkan dari bacaan firman Tuhan pada hari ini. Yang pertama, saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, pada ayat yang ke-24 sampai dengan ayat yang ke-25, bahwa dikatakan oleh Rasul Paulus di sana, Allah lah pencipta alam semesta dengan segala isinya, yang menciptakan langit dan bumi. Allah pencipta itu tidak tinggal diam di kuil-kuil. Allah pencipta itu juga tidak dilayani oleh tangan-tangan manusia. Allah itu jugalah yang memberikan hidup napas segala sesuatu kepada semua orang, supaya semua umat ciptaannya
mencari Dia. Artinya saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, apapun yang ada di dalam dunia ini adalah ciptaan Tuhan. Kalaupun ada ciptaan-ciptaan manusia yang menduakan Allah, ciptaan-ciptaan manusia yang disembah oleh orang-orang yang tidak percaya kepada Kristus, ciptaan manusia, buatan-buatan manusia, kuil-kuil yang ada, mesbah-mesbah tempat peribadatan dewa-dewa, di situ Allah tidak ada. Di situ Allah tidak diam, karena Allah yang berkuasa atas segala alam ciptaan bumi dan langit ini. Berarti Allah sumber segala-galanya di dalam kehidupan manusia. Itu yang pertama. Lalu yang kedua yang saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, di mana Rasul Paulus menekankan pada ayat yang ke-28. Mari kita baca saudara-saudara. Ayat yang ke-28 dikatakan di sana supaya kita boleh memahami apa yang dimaksud oleh Rasul Paulus. Ayat 28, sebab di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, kita ada, seperti yang telah juga dikatakan oleh pujangga-pujangga, sebab di dalam Dia kita hidup. Sebab di dalam Dia kita bergerak, sebab di dalam Dia kita ada. Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, yang hidup pasti akan memberikan sesuatu yang lebih indah. Coba saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, kalaupun ada banyak orang zaman sekarang ini, bahkan zaman dulu, masih ada orang banyak berbicara dengan orang mati ya. Masih ada pergi ke kuburan, minta sesuatu. Salah satu contoh, mungkin karena dia tidak atau belum mendapatkan jodoh, datang ke kuburan, minta doa supaya dapat jodoh, atau lain-lain sebagainya. Itu benda mati. Kalau itu benda mati tidak akan memberi sesuatu. Sama dengan dewa, sama dengan dewa-dewa Baal. Itu benda mati, ciptaan manusia, dan tidak akan ada sesuatu yang dapat menggerakkan, menghidupkan, dan merubah hidup manusia dari benda mati itu. Tapi kalau kita berada di dalam benda hidup, mari, kalau saudara-saudara pernah misalkan ke kolam ikan, kita mainkan tangan kita, ada di situ ikan, ada sesuatu yang indah kita dapatkan karena ada yang hidup di situ. Maka lebih senang anak-anak kalau bawa ke kolam ikan, ada ikan mas di sana, bermain, berarti hidup. Yesus adalah sumber kehidupan. Kalau kita menatap kepada Yesus sumber kehidupan, menyembah Yesus sumber kehidupan, janjinya akan berkata, aku akan memberikan hidup kepadamu. Engkau ada karena Yesus ada. Engkau bergerak karena Yesus memberikan gerakan dalam kehidupan kita. Maka saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, barang siapa yang dapat menghadapkan dirinya kepada Tuhan Yesus Kristus yang memberikan hidup, maka saya akan percaya kehidupan itu menjadi milik saudara dan saya. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, dari dua hal yang kita renungkan tadi, ayat yang ke-24 sampai dengan ayat yang ke-25, yang mengatakan bahwa Allah sumber segala-galanya, Ia menciptakan alam semesta. Yang kedua, ayat yang ke-28,
Ia memberikan kepada kita kehidupan. Ia memberikan kepada kita gerakan. Kita bisa berbuat sesuatu karena kita diciptakan untuk itu. Dan kita beribadah dan kita menyembah yang hidup. Maka saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, lalu di dalam kita akan menantikan Kristus Yesus yang kedua kalinya. Di dalam kita menyongsong kedatangan Kristus Yesus yang kedua kalinya, kita harus bergerak, bukan tinggal diam. Kita harus berbuat karena kita hidup di dalam Kristus. Apa yang harus kita perbuat? Apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita perbuat, yang harus kita lakukan adalah mengasihi Allah di dalam diri Yesus yang telah bangkit dari antara orang mati. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama. Mengasihi Yesus berarti menyembah Allah. Mengasihi Yesus berarti menyerahkan diri kepada Allah. Mengasihi Yesus berarti kita hidup di dalam Kristus. Yang kedua, menerima Kristus Yesus dengan sesungguhnya. Menerima Kristus berarti telah mengenal Kristus. Mengenal Kristus berarti memahami siapakah Kristus yang sesungguhnya. Ia pencipta alam semesta dengan segala isinya. Ia yang adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Maka saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, pertanyaan dalam kehidupan kita sekarang, sejauh mana kita sudah mengenal Kristus? Sudahkah kita mengenal Dia dengan sungguh-sungguh? Atau hanya untuk mengetahui, oh Dia Yesus, oh Dia bangkit, oh Dia anak Allah, oh Dia Tuhan? Tidak hanya seperti itu pengenalan akan Kristus. Mengenal Kristus berarti menerima segala sesuatu yang Dia perintahkan dalam hidup kita. Melakukan apa yang Dia perintahkan kepada kita, yaitu mengenal Dia, mengasihi Dia, dan juga untuk Dia berkuasa dalam kehidupan kita. Kenallah Dia dengan segala kemuliaannya. Kenallah Dia dengan segala kuasanya. Kenallah Dia dengan menerima Dia di dalam hidupmu. Barang siapa yang ada dalam Kristus, ia ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Tuhan memberkati. Amin. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, setelah kita mendengarkan sabda kebenaran firman Tuhan, mari kita responi kebenaran firman Tuhan ini dengan menyanyikan kendati hidupku tentram.
Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bersama-sama dengan semua orang percaya di segala abad dan tempat, marilah kita bangkit berdiri, mengucapkan pengakuan iman yang am dan rasuli dengan berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam pada maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Persembahan syukur. Saudara-saudara jemaat, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan persembahan kita. Sebelumnya memberikan persembahan, mari kita naikkan doa syukur kita kepada Tuhan. Kita berdoa bersama-sama. Terima kasih untuk semua kebaikan-Mu yang telah Engkau nyatakan bagi kami, ya Yesus. Terimalah persembahan syukur ini, juga hidup, kerja, dan pelayanan kami. Berkatilah agar menyenangkan hati-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Anjuran. Hendaklah kita bersukacita dan bersukaria. Karena itu, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan segala hasil pertama dari segala penghasilanmu, sambil mengingat pesan Alkitab dari 2 Korintus 9 ayat 8, demikian firman Tuhan. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Amin. Sambil kolekte diadarkan, mari kita bernyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 145, bait 1 dan 2. Aku melangkah ke rumah Tuhan. Saudara-saudara, mari kita masuk di dalam doa permohonan kita, dalam doa syafaat. Kita berdoa. Terpujilah Allah Bapa di dalam Yesus,
yang telah memberikan kepada kami pencerahan di dalam iman dan pengharapan kami yang hidup, di mana kami boleh diingatkan oleh firman supaya kami mengenal dengan sungguh-sungguh Allah di dalam diri Yesus yang bangkit dari antara orang mati. Dengan pengenalan kami terhadap Yesus, dengan segala kuasa dan kebenarannya, maka kami akan tetap hidup, karena sumber kehidupan itu ada di dalam Yesus. Kami tetap ada sebagai ciptaan Tuhan yang mulia, dan kami boleh melakukan bergerak perbuatan-perbuatan Allah itu kami syukuri, dan kami boleh syukuri melalui bagaimana kami boleh mempraktekkan kebenaran hidup dan kehidupan kami di dalam Kristus sesuai dengan firman-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Bapa di surga, perkenankan hamba-Mu menyerahkan seluruh kehidupan jemaat Tuhan, jemaat GKO Bekasi 2 yang saat ini tetap berada di dalam rumah masing-masing untuk beribadah, ibadah minggu. Bahkan ibadah-ibadah kategorial pun tidak bisa kami lakukan sehubungan dengan virus corona yang masih mewabah di tengah-tengah bangsa negara kami. Biarlah Tuhan Yesus Kristus memberkati, menjaga, memelihara akan kehidupan jemaat Tuhan, mulai dari anak-anak sekolah minggu sampai kepada usia lanjut bagi jemaat Tuhan. Terpelihara oleh Tuhan kesehatan mereka. Engkau singkirkan, Engkau jauhkan virus corona dari kehidupan mereka ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Berkati para pelayan-pelayan Tuhan, sekalipun kami melayani di tengah-tengah hidup rumah tangga kami masing-masing, tapi Tuhanlah yang selalu melengkapi para pelayan-pelayan. Gereja Kristen Okumen Indonesia kami serahkan kepada Tuhan, Majelis Sinode, bahkan jemaat-jemaat GKO yang ada di Indonesia ini dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati, Tuhan menjaga, memelihara, berikan kepada mereka sukacita. Bapa di dalam Tuhan Yesus, kami rindu supaya virus corona boleh berlalu dari Indonesia. Kami sebagai warga negara Republik Indonesia ikut serta untuk melawan virus corona, dalam arti kami boleh berada di rumah, sehingga kami boleh memutus hubungan, bahkan di dalam penyebaran daripada virus corona itu, memutuskan mata rantai penyebarannya. Kami mohon kepada Bapa, berikan kepada kami ketabahan, berikan kepada kami kesabaran, berikan kepada kami ketekunan, berikan kepada kami kesetiaan untuk melaksanakan protokol kesehatan yang telah dicanangkan oleh pemimpin bangsa negara kami. Kami serahkan pemimpin bangsa negara kami, mulai dari Bapak Presiden sampai kepada RT setempat di mana kami berdomisili, supaya kami boleh menjadi warga yang setia untuk melaksanakan segala perintah-perintah bangsa negara kami ini. Berikanlah hikmat kuasa kepada mereka yang telah melakukan yang terbaik untuk bangsa negara kami, baik di dalam menjangkau masyarakat yang ada di tengah-tengah bangsa negara kami yang berdampak betul-betul di dalam kehidupan keluarga, bahwa mereka membutuhkan pertolongan, bahwa mereka membutuhkan uluran tangan daripada pemerintah. Oleh sebab itu kami mohon kepada Bapa, apa yang telah dicanangkan oleh bangsa negara kami, boleh warga negara Indonesia yang layak untuk menerima itu menikmatinya dengan penuh sukacita. Bapa di dalam Tuhan, kami serahkan para pelayan-pelayan Tuhan di rumah sakit, para dokter dan para medis
yang Tuhan pakai mereka di dalam melayani pasien-pasien corona. Tuhan berikan hikmat dan kuasa, semangat bagi mereka. Bahkan keluarga-keluarga mereka Tuhan memberkatinya. Berikan yang terbaik kepada mereka Bapa di dalam menjalankan tugas panggilan pelayanan mereka. Kami yakin percaya bahwa Engkau ada di tengah-tengah kehidupan mereka yang melakukan pelayanan-pelayanan ini. Terpujilah Bapa di dalam nama Yesus. Kami berdoa menyerahkan seluruh kehidupan jemaat Tuhan yang sedang berjuang, bergumul di dalam sakit penyakit yang sedang mereka hadapi. Kami serahkan saudara kekasih kami Catherine Boru Huta Barat. Kami serahkan kepada Tuhan pelayan Tuhan Penatua Ibu Mamang Kei. Kami serahkan kepada Tuhan Bapak Lukman. Kami serahkan kepada Tuhan saudara kekasih kami Francisca yang terganggu kesehatannya. Kami serahkan kepada Tuhan saudara kekasih kami Binsar Opun Sungguh. Tuhan Yesus, Engkau melihat dari tahta ketinggian-Mu akan keberadaan mereka masing-masing. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus ada kuasa penyembuhan. Maka berkati obat yang mereka makan dan minum, berkati usaha daripada keluarga, berkati pelayanan pendampingan daripada keluarga, sehingga mereka betul-betul ada berada dalam sukacita, sekalipun mereka dalam tubuh yang lemah. Tapi nama Yesus boleh senantiasa dimuliakan dan ditinggikan lewat kehidupan tubuh mereka yang lemah. Kami serahkan mereka ke tangan-Mu. Bapa di dalam Tuhan Yesus, sukacita jemaat Tuhan yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada Ibu Farida Boru Silalahi, yang Tuhan berikan kepada saudara kekasih kami Filia Kemalasari, Ibu Mary Helen Intoviana, Ibu Amelia Mendropa. Mereka boleh merasakan sukacita daripada Tuhan dengan umur yang Tuhan tambahkan kepada mereka. Tuhan tambahkan kehidupan kepada mereka. Kehidupan mereka terpelihara oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Biarlah Engkau selalu menjaga melihara mereka siang dan malam, menjauhkan dari segala hal-hal yang tidak diinginkan oleh kami, oleh keluarga, bahkan Tuhan sendiri. Kalau Engkau bersama-sama dengan mereka di dalam sukacita ini, maka mereka boleh melihat begitu besar kasih-Mu atas mereka. Kami serahkan mereka ke tangan Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau. Kami serahkan seluruh hidup dan kehidupan kami hanya kepada Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, mari kita mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Firman Tuhan telah kita dengar, janji kesetiaan Tuhan telah kita miliki. Marilah kita kembali ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadikanlah dirimu menjadi berkat bagi banyak orang. Kita bangkit berdiri, kita naikkan pujian Kasih Paling Agung. Kasih paling agung dalam doaku, ingatku sadar
Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Damai sejahtera dan kasih dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Kasih karunia menyertai semua orang yang mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus dengan kasih yang tidak binasa. Amin. Saat teduh dimulai. Demikianlah ibadah kita pada pagi hari ini. Kiranya ibadah kita ibadah yang berkenan di hadapan Tuhan, dan Tuhan memberikan kepada kita berkat anugerah rahmat pemeliharanya. Selamat hari Minggu bagi saudara-saudara jemaat Tuhan. Amin.